Ini adalah Gio pusaka keluarga kami. Kamu pegang ini. Lihat ini seperti melihatku. Ini kuberikan untukmu, bisa menangkal malapetaka. Di dalamnya juga ada fotoku. Harus dibawa setiap hari, ya? Swear, kita sudah janji menikah awal bulan depan. Tapi persediaan ini, teman-teman di garis depan tidak bisa menunggu. Tunggu sampai aku usir penjajah. Akan kujemputmu dengan pernikahan megah. Kita tidak akan terpisah lagi. Sini lebih tinggi sedikit, lebih tinggi. Kane merah turunkan. Tulisan 11 juga lebih tinggi. Bagus, bagus. Di sini kumpulkan semua kapak. Sebentar lagi angkut ke gudang. Paman Guan, buat apa kapak dikumpulkan? Geng kapak tanpa kapak, masih bisa disebut geng kapak? Xiao Shui bilang, mulai sekarang kita harus jalani jalan yang benar. Setelah menikah dengan keluarga Xiao Shui, harus lebih rendah hati, jangan sampai jadi bahan tertawaan orang, Paman Guan. Menantu kita ini sebenarnya siapa sih? Sembunyinya rapat sekali. Jangan banyak bicara, kerjakan tugasmu. Erhu sudah mengangkut 12 peti ke gudang. Kalian cepat selesaikan. Nona besar. Hem, Nona besar. hem. Nona besar, Paman Guan. Suasana ini seperti mau tahun baru. Xiao Shui bilang, mulai sekarang kita harus berbisnis yang benar. Kapak harus disimpan semua. Simpan! Kapak ini adalah akar geng kapak kita. Simpan! Lalu kita makan angin saja nanti? Xiao Shui bilang, mulai sekarang kita harus pakai otak. Bukan pakai kekerasan. Xiao Shui, mulut tidak berhenti sebut Xiao Shui. Ye Chen ini dewa apa sih? Cuma mengandalkan pengaruh keluarga Ye, ayahku nekat ikut-ikutan. Memaksaku jadi istrinya. Hah, Nona besar ini memang keras kepala. Semua orang bisa lihat. Parasanya terhadap Xiao Shui. Swear. Tunggu aku pulang. Swear, tunggu aku pulang. Ye Chen, kamu harus cepat pulang. Aku akan selalu menunggumu. Teman-teman, cepat selesaikan. Bongkar dan kirim persediaan ini ke garis depan. Wakil Perwira Li. Tugas pengiriman bahan makanan kali ini cukup rahasia. Coba periksa apakah truk bahan makanan sudah sampai. Siap. San Xiaolin. Sudah malam, kamu bawa anggota gengsi ke sini untuk apa? Apa mau bawa anggota gengsi ke sini malam ini? Komandan muda, kau memang sedang buru-buru cari mati ya. Hari ini kuberi ultimatum, serahkan bahan makanannya. Aku bisa kasih kau jalur aman. Oh iya. Tolong sampaikan pesan kepada Chen Suir. Kala lelakinya mati. Aku Zhang Xiaolin. Tidak keberatan menikmati seorang janda. Brothers, serang. Coba siapa yang berani? Hanya dengen kau? Kira aku takut? Dasar idiot. Brothers, Rebut barang kali ini, besok markas komandan muda. Jangan wilayah kepak, semi cari milik kita. Rebut. Komandan muda, cepat pergi. Komandan muda. Bawa 2 orang lewat jalur darurat, kirim sinyal. Bahan makanan harus sampai. Komandan muda, Anda. Ini perintahku untukmu. Juga, beritahu Swear. Aku tidak lupa janji padanya. Siap. Dasar idiot. Nona Chen, ada masalah. Komandan muda dia. Ye Chen kenapa? Orang geng King bersekongkol dengan perompak Jepang, tiba-tiba mengepung kami. Komandan muda mengorbankan diri untuk mengirimkan bahan makanan. Sekarang tidak tahu hidup atau mati. Brothers, sayap. Nona besar,
Kami sudah siap. Bros, bajingan geng King membunuh komandan muda kita. Hutang darah ini harus dilunasi hari ini. Siap. Ye Chen, pembunuhan oleh geng King. Jika aku Chen Swear tidak menyelesaikan sendiri, bersumpah tidak jadi manusia. Ikut aku, gempur geng King. Wana, hancurkan geng King. Balas dendam untuk komandan muda. Hadal Dara Tabiar Dara. Nona besar, ada hadiah untuk komandan muda. Suruh aku buka untukmu lihat. Jangan. Asisten King, cepat panggil dokter. Aku diracun. Baik-baik. Sayang, aku di mana? Kepalaku sakit sekali. Jangan pergi, jangan pergi. Orang-orang King Gang bersekongkol dengan perompak, Panglima muda mengirim persediaan makanan. Sekarang hidup atau mati tidak jelas. Itu Chen Sweer, apa yang dia lakukan? Siapa dia pikir dirinya? Berani di ruang rias, menggoda Ye Yingdi, menjijikan. Gerakan kecilnya belakangan ini ternyata ingin mengandalkan tubuh. Untuk mendapatkan peran utama, menjijikan, tidak tahu diri. Berapa berat dirinya, Chen Sweer? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya benar-benar tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Bubar semuanya, hari ini. Siapa akan saya memperkosa berkalapan jika Ilion bocorkan sedikit pun, merusak reputasi perusahaan. Jangan salahkan perusahaan tidak ramah, bubar, pergi. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tidak ada tenaga sama sekali? Aku di mana? Tidak, aku ingat tadi. Sepertinya bahan meledak-meledak. Sepertinya bahan meledak-meledak. Aku seharusnya sudah mati. Lalu ini di mana? Itu dia. Dia adalah Chen Sweer. Berpakaian seperti itu menggoda pria, benar-benar tidak tahu malu. Benar, kakak kami begitu baik. Kamu pantas menyentuhnya? Pukul dia, lihat dia berani muncul di depan kakak. Oh ya, pukul dia. Pasti kamu yang memberi obat, ingin naik dengan cara seperti ini. Henti kerja, jangan bayar kerja pergi, jangan bayar kerja pergi. Pukul dia, lihat dia. Wanita ini, Bos Ye, semuanya sudah diselidiki. Ini ulah agen lawan. Mereka menyuap asisten di lokasi syuting, memberi obat di gelasmu, ingin merusak reputasimu. Mengacaukan beberapa endorsementu. Selain itu, aktris yang bersamamu di ruang rias bernama Chen Sweer, aku periksa latar belakangnya. Aktris kelas 18 yang tidak terkenal. Dibesarkan di panti asuhan, diadopsi oleh keluarga Si pada usia 5 tahun. Dia tidak ada hubungan dengan lawan. Kali ini benar-benar terseret, tidak bersalah. Bos Ye, sepertinya Nona Chen. Sayang, aku mencintaimu. Asisten King, turun lihat. Bawa dia ke rumah sakit dulu, lalu pulangkan, siapkan uang. Sebagai kompensasi untuknya. Baik Bos Ye. Parenti. Nona Chen, kamu baik-baik saja? Nona Chen, kamu baik-baik saja? Menyetir. dasar wanita licik, pembawa sial. Dia pukul, siapa tahu, dia sedang hila lagi. Baru saja ada pria berkemeja mengantarnya pulang. Bawa koper, kelakuannya aneh. Lihat itu kopernya. Pria berkemeja bilang hadiah untuknya. Kurasa dia pasti punya utang. Ditagih sampai ke rumah, ya? Astaga, ini isinya uang merah, semua uang. Banyak sekali uang, 10.000 per ikat. Koper ini isinya setidaknya 200 juta. Kita kaya, Bu. Tak disangka si gadis mati ini, jadi aktor kecil bisa dapat banyak uang. Biasanya pura-pura miskin, tapi sembunyikan uang sebanyak ini. Ini di mana? Aku di mana? Siapa kedua orang ini? Pusing sekali. Bukannya aku mati dalam ledakan? Andai tahu si gadis mati ini jadi aktor dapat banyak uang, dulu. Harusnya dia kasih lebih banyak ke keluarga. 200 juta. Cukup buat beli tas baru. Siapa bilang tidak? Aktor, 200 juta. Masakan apa ini?
Makanan babi lebih enak. Uang bulan ini mana? Semua di sini. Cuma segini, seperti memberi pengemis. Aku bulan ini cuma dapat kerja figuran. Bayaran figuran cuma segini. Humph, Kaki, aku masih perlu makan. Bisa tidak kasih sedikit uang untukku? mari sini. Nah, baru baik. Bu, bisa kasih aku uang saku? Apa katamu? Makan minum dari kami. Berani minta uang saku? Nyawa ini adalah milik keluarga Si. Minta uang ke kami, tidak malukah? Ini bukan tubuhku. Aku masuk ke tubuh orang lain. Si malang pemilik aslinya sampai diinjak-injak seperti ini. Aneh ya, Bu. Cheng Sue Kuma. Aktor tidak terkenal, mana dapat uang sebanyak ini? Kurasa pasti uang haram. Uangku berani kalian sentuh? Humph, Berani sentuh uangku, kulitmu akan kukelupas. Kalau tidak, namaku bukan Chen. baiklah, Cheng Sue. Bekas stroberi di lehermu, kira kami buta? HMPH, berani-beraninya. Berani selingkuhi anakku. Iblis apa ini? Berlagak di sini. Hah, Chen Sue Nanja, Tulia? dua orang ini pernah muncul di ingatan si korban malam itu. Beneran brengsek. Kamu bilang apa? Lihat dirimu sendiri, masih nggak mau ngaku? Karena aku udah mengambil alih tubuh ini, nggak ada yang boleh ganggu kamu lagi. Aku yang akan balas dendam buat kamu. Berani-beraninya kamu mukul aku? Udah berbuat mesum. Pulang-pulang malah berani lawan aku. Kamu ini gimana sih? Digigit anjing. Kamu anggap aku bodoh ya? Oh ternyata nggak ya? Kamu, Coba lempar, ayo. Lempar. kamu. Gila, Chen Swear, berani-beraninya kamu. Berani ganggu anakku? Aku habisin kamu. Udah. Mau memberontak ya? Dasar perempuan gila. Main serong di luar, pulang-pulang. Malah berani mukul aku dan ibuku. Jangan asal ngomong, ini namanya bukan mukul, tapi mencambuk. Kalau Chen Swear mau mukul seseorang, nggak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Chen Swear, selama bertahun-tahun, makan minum dari kami, beraninya melawan di dalam rumah. Aku habisin kamu. Ibu, Chen Swear, tunggu abangku pulang, kamu bakal kena hukum. Makanannya udah siap belum? Aku lapar banget. Bang, akhirnya kamu pulang. Kamu harus bela aku dan ibu. Perempuan Chen Swear ini, nggak cuma main serong di luar, tapi juga mukul aku dan ibu. Apa? Berani banget kau Chen Swear. Sini Liu. Maaf, nggak ngerti. Berani-beraninya sama aku? Kurang ajar banget kamu. Nggak mau diemangin, minta digebukin ya? Chen Swear, dasar perempuan tak tahu terima kasih. Tak tahu terima kasih. Dulu kalian ambil aku dari panti asuhan. Perlakuin aku kayak pembantu, suruh layani kalian. Itu namanya budi baik. Chen Swear, berani-beraninya kamu. Bicara sama ibu seperti itu. Ada masalah. Simpan sendiri. Chen Swear, pulang ke rumah masih sok jagoan. Nggak takut diusir ya? Oh ya, Bang, 200 juta ini jangan sampai dia bawa. 200 juta dari mana? ini uangku. Uang ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Kalau cara keras tidak berhasil, pakai cara halus. Wanita kecil, kamu tunggu saja. Ksue. Aku baru saja bercanda denganmu. Asal kamu mau menurut dengan baik, aku akan anggap ini tidak pernah terjadi. Kamu pergi cari uang. Juga untuk keluarga ini. Swear, lihat ini apa. Ini acara pribadi idolamu, Ye Yingdi. Mau pergi? Kenapa harus diberikan padanya? Jangan rusak rencanaku. Kalau berhasil, aku belikan kamu tas. Sepakat, tapi aku juga mau ikut. Ksue, besok ketemu idolamu gimana? Aku antar kamu. Benar-benar dapat tanpa susah payah. Kali ini aku akan menghitung ini denganmu baik-baik. Swear, lihat saja berapa lama kamu bisa sombong. Besok aku akan tunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Ada bos yang menyukainya, ingin memanfaatkan acara besok. Untuk mendapatkannya, kalau berhasil, aku dapat 500 ribu. Asal kita berdua besok bekerja sama, 500 ribu langsung jadi. Ini kamar pemilik aslinya?
terlalu sederhana. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan uang di sini. Ah, dapat ide. Sembunyikan di sini, seharusnya tidak ada yang akan menemukan. Selesai. Wah. Sepertinya aku benar-benar pindah dimensi. Ajak kamu memahami teknologi 5G, rahasia menghasilkan uang di internet. Barang kecil ini, kok bisa tahu segalanya ya? Pasal 232 KUHP. Pelaku pembunuhan dengan sengaja, dihukum mati. Tidak bisa sembarangan membunuh. Tapi tidak masalah, tidak bisa pakai pisau. Kalau begitu mainkan trik baru. Yeindi, dan juga orang-orang keluarga Shi. Kalian semua tunggu saja. Tempat hari ini terlalu mewah ya? Iya. Aduh, rumah ini, hidup orang kaya memang beda ya. Gaya zaman dulu. Cantik sekali. Kampungan, berani datang ke sini pakai baju begitu. Memulekan. SSST, yang datang hari ini semua orang penting. Demi 500.000. Tahan sedikit. Jangan sampai orang lain menertawakan kita. Selamat datang, pemirsa. Halo. Ye Chan. Itu Ye Chen. Yi Chen. Bos Ye, sutradara Sang menunggu di sana. Suamiku. Chen Swear, kamu gila ya? Berani-beraninya memanggil Ye Chen suamimu. Betul, kamu. Kamu adalah suamiku, Ye Chen. Suamiku, ternyata kamu juga belum mati, sama sepertiku. Dikirim ke tempat sialan ini. Chen Swear, Jeffen Senpai. Otaknya rusak ya? Jangan memalukan di sini, cepat pulang. Fans sekarang memang gila-gilaan. Ngefans sampai ke rumah, bahkan di depan banyak orang. Memanggil suami orang, ini yang disebut istri fans, ya? Tapi di depan umum, sangat memalukan. Diam saja. Lihat, Shen Xinlan masih di sana. Oh iya, pacar resminya ada di sini. Dia siapa sih? Berani-beraninya memanggil suami orang, HMPH. Suamiku, kenapa kamu diam? Kamu tidak mengenalku? Aku swear. Chen Swear. Fans, ini peringatan terakhir. Silakan pergi. Sekarang dia pasti takut mengganggu Ye Chen, benar-benar gila. Ayah. Aku bicara dengan suamiku. Siapa kau sampai ikut campur? Nona Shen, jangan buang waktu dengannya. Dia cuma cari sensasi, cari popularitas. Apakah Anda seorang pembicara? Berisik. Berani menghina aku? Satong, tangkap dia. Keluarkan dia dari sini. Lepaskan. Siapa yang berani menyentuhku? Yi Chen Heling Fancy Fans Hila. Kalau kamu terus begini, aku akan panggil polisi. Dia? Idolaku? Dengan sifat pengecutnya, dulu dikepung Geng King. Aku yang bawa senjata, tembus jalan untuk menyelamatkannya. Aku yang lebih pantas jadi idolanya. Berani main tangan di wilayah geng kapaku, izin dulu. Cepat lari. Chen Sweer datang. Kamu tidak apa-apa. Siapa dia? Kenapa setiap kali melihatnya? Hatiku sakit tanpa alasan. Satpam, masih diam saja. Tunggu. Nona Shan, kamulah pacar resmi Ye Chen. Wanita gila ini pasti akan dibuang oleh Ye Chen. Berani berbuat onar di depan Shen Xinlan. Benar-benar sudah muak hidup. Sekarang wanita gila ini akan celaka di depan banyak orang. Membuat Shen Xinlan malu. Sayang, kalau kamu tidak bicara, aku yang akan.
Apa yang terjadi dengan Ye Chen? Dia tidak hanya tidak memukulnya, bahkan menggenggam tangannya. Apakah dia benar-benar istri Ye Chen? Diam. Tidak lihat Chen Xinlan. Masih di sini? Semua sesuai keinginanmu. Sayang, aku mencintaimu. Apa yang terjadi padaku? Ya ampun, Ye Chen, wanita gila ini. Dicium di depan umum. Benar, Ye Chen tidak hanya tidak mengusirnya, malah menciumnya. Bukankah Shenek Sainlan Pei karismenya? Ini terlalu mengejutkan. Wanita itu, siapa sebenarnya? Tidak terlihat seperti orang dalam industri. Tidak. Ye Chen, kamu, kalian. Ini tidak mungkin. Ye, dia siapa sebenarnya? Nona Shen, tolong jaga sikap. Kamu rela berantakan denganku demi seorang wanita gila yang tidak jelas asal-usulnya? Ye Chen, aku ini apa bagimu? Aku ini apa bagimu? Bos Ye, media ada di luar. Kalau ini sampai tersebar, Bahkan jika tersebar, lalu bagaimana? Sayang, caraku membuktikan identitas untuk menghadapi orang-orang yang banyak bicara. Cukup efektif, kan? Nona Shen, kamu kehilangan kendali. Asisten Qin, jaga Nona Shen. Kamu ikut aku. Kita bicara di tempat lain. Nona Shan, tolong tunggu. Chen Suer, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kakak, 500.000 kita. Tenang dulu. Wanita kecil ini, kalau bisa memikat Ye Chen, mungkin ini hal yang baik. Chen Suer, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kamu cukup beruntung juga. Nona Chen. Kamu memanggilku apa? Nona Chen, kejadian kemarin adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan? Bagaimana mungkin kecelakaan? Orang-orang dari Qinggang mencoba membunuhmu. Membunuhmu saja sudah keterlaluan, tapi aku juga ikut kena. Bunuh aku. Sudahlah. Salah ucap. Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimanapun kita adalah suami istri. Aku tidak akan membiarkan kau mati sia-sia. Dengan ini, aku pasti akan membalaskannya untukmu. Nona Chen, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Orang yang memberi kita obat di ruang rias kemarin sudah kutemukan dan kuhadapi. Maaf sampai membuatmu terluka. Aku juga sudah memberimu kompensasi finansial. Mengenai hal-hal yang kau sebutkan, aku sama sekali tidak tahu. Berhenti, cukup. Biarkan aku mencerna. Kau bilang, orang di ruang rias kemarin itu adalah kau? Artinya, di hari pertama aku datang ke sini, aku sudah melakukan ini itu denganmu? Benar kan? Syukurlah bukan orang lain. Sayang, hal seperti ini, kau terlalu tidak sopan. Bagaimana bisa memanfaatkan situasi? Nona Chen, kalau tidak salah ingat, hari ini hanya pertemuan kedua kita. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kau terus memanggilku sayang. Pertemuan kedua, kau tidak mengenalku? Tidak mungkin. Mata, mulut, dagu, semuanya sama persis. Kau adalah dia, jangan berpura-pura. Ingat sekarang? Kau ingat Gebong Kapak? Atau Qingbang? Itu loh yang membunuh orang dengan pisau semangka. Yang dulu membuatmu sangat ketakutan. Kau ingat sekarang, kan? Nona Chen, membunuh itu melanggar hukum, sebaiknya kau lapor polisi. Segera bubarkan organisasi ilegal. Apa yang terjadi? Dia bukan Ye Chen? Kau benar-benar bukan dia. Bagaimana bisa begini? Nona Chen, mengingat kau mungkin mengalami trauma. Ada masalah di sini, hari ini kita lupakan saja. Aku tidak ingin ini terulang lagi. Tunggu. Kau bilang otakku bermasalah? Nona Chen, aku sudah minta maaf untuk kejadian kemarin. Aku juga sudah memberimu kompensasi. Jika kau merasa kurang, aku bisa memberimu uang lagi. Aku tidak butuh uang. Siapa bilang aku tidak butuh uang? Aku butuh uang. Bukan? Siapa yang bicara? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin kau mencintaiku. Mimpi di siang bolong. Apa yang terjadi? Siapa dia? Ternyata benar. Aku masih tidak pantas untukmu. Kamu adalah pemilik tubuh ini. Apakah aku benar-benar akan mati kali ini? Tubuh ini.
sekarang milikmu. 1 bulan. Kamu harus membuat Ye Chen benar-benar jatuh cinta padamu. Ini adalah satu-satunya syaratku untuk memberimu tubuh ini. Jika tidak, Kamu akan seperti aku. benar-benar mati. Apa? Tunggu. Apa maksudmu? Ini adalah penampilan terakhirku. Mulai sekarang, kamulah aku. Kamu harus membuat Ye Chen jatuh cinta padamu. Jika tidak, kamu akan seperti aku, benar-benar mati. Ingin aku mati? Jangan harap. Aduh, sakit. Tadi itu nyata ya? Aku mengambilmu dari panti asuhan untuk melayani orang. Ambilkan aku tempat duduk. Kamu belum makan ya? Ada apa ini? Pura-pura kasihan lagi ya? Sudah cukup? Dia juga tidak sengaja. CIH. Tidak apa-apa. Taruh ini di sini. Mau memaksaku dengan kematian? HMPH. Jangan kira Chen Swear mudah ditakuti. Ye Chen. 1 bulan ya? Lihat siapa yang kalah duluan. Ye Chen. Mau lari? Aku punya banyak tenaga, jangan harap bisa lolos dariku. Kamu mau main apa lagi? Aku ada yang mau dibicarakan. Mulai hari ini, aku akan mengejarmu. Kamu sadar tidak dengan omongan gila apa? Tentu saja. Cepat lihat. Apa yang mereka berdua lakukan? Wah, Cepat lihat. Jampun. Kupikir wanita ini sudah gila ingin pria. Kamu apa? Tentu saja mencari keselamatan. Oh bukan, mencari cinta. Tidak bisa lihat? Di zaman sekarang. Bagaimana cara mencari cinta? Oh ada. Tunggu. Wanita, aku perintahkan kamu tidak boleh melihat orang lain. Langsung jatuh cinta padaku. Pria, kamu berhasil menarik perhatianku. Mulai sekarang. Aku perintahkan kamu langsung jatuh cinta padaku. Aku sarankan kamu kurangi nonton drama bodoh. wah, perempuan ini berani banget ya. Aktor Ye ternyata nggak marah, kayaknya. Kok sepertinya aktor Ye suka banget sama gaya dia ya? Aku juga mikir gitu, tadi lihat senyumnya. Kayaknya seru nih, udah deh jangan dibahas. Wajah senang gak kelihatan. Odar item kayak kerang. Ini sih cara ngaco. Nggak ada gunanya sama sekali. Chen Shuai, kamu gila ya? Ye Chen itu levelnya tinggi banget buat kamu. Siapa yang aku sentuh urusan siapa? Kamu berani godain cowok di depan aku? Anggap aku udah mati ya? Menurutku, mending kamu yang mati aja. Kamu ngomong apaan sih? Belum puas berantem? Muda-muda udah budek ya. Dengerin nih. Kalau sakit pergi ke rumah sakit, jangan ganggu urusanku. Wah, cewek ini kok kayak ganti orang ya? Dulu ketemu aku langsung kayak tikus ketemu kucing. Sekarang berani nantangin aku. Ini tempatnya kok kayak labirin sih. Tadi Ye Chen masuk yang ini kan? Ye Chen perginya kemana sih? Tadi jelas lihat dia lewat sini. Apa aku salah ingat? What a boss how? Orangnya baru masuk, semua kamar di deret ini udah aku periksa. Nggak ada orang. Dijamin nggak bakal ganggu acara bos, kerjaan yang bagus. Anak muda pinter, nanti dapat jatah bagus deh. Saldo Anda masuk 200.000 yuan. Makasih bos Hao ngasih muka, simpan baik-baik. Orangnya bersih kok. Dia Chen Swear bisa nemenin bos. Itu rezeki dia dari 8 turunan. Oke, jaga baik-baik. Pelan-pelan bos Hao, jaga pinggangnya. Sayang. Chen Shuai, suek mirhen kayak kamu. Berani godain Ye Chen? Chen Shuai. Ini semua salah kamu sendiri.
Dia siapa sih? Kok aku terus lihat? Adegan-adegan itu, dia apa hubungannya sama aku? Kamu datang lagi? Aye, Kok kamu? Ada perlu? Aye, aku cuma mau nanya. Tadi cewek itu, dia siapa sih? Kamu sama dia, hubungannya apa sih? Urusanku tidak perlu dilaporkan padamu. Sekarang, tolong keluar. Aku ingin sendirian sebentar. Aye. Aku tahu meski kau tidak bilang, pasti dia yang memaksamu. Benar kan? Kau punya banyak penggemar seperti itu. Apa urusanku ada hubungannya denganmu? Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Dulu, kau yang berjanji pada ibuku akan merawatku dengan baik. Apakah aku belum cukup merawatmu? Aye. Aku tahu, perasaanmu padaku berbeda dengan yang lain. Di hatimu ada aku, sayang. Chen Xinlan, selama ini aku berusaha merawatmu hanya untuk membalas budi ibumu. Atas kebaikannya padaku, jadi, apapun yang kau inginkan, koneksi, status, sumber daya. Aku berikan semuanya, tapi hanya sampai di sini. Tapi yang kuinginkan bukan ini, Aye. Dulu kau tidak seperti ini. Apa karena Chen Swear itu? Kau sudah bukan anak kecil, jangan bertingkah. Aku yang bertingkah? Sekarang kau demi seorang wanita gila yang entah dari mana. Kau bilang aku yang bertingkah? Kau pikir dia wanita baik? Baru saja dia memaksamu. Lalu dia akan langsung naik ke ranjang pria lain. Jelaskan maksudmu. Aku serius, Chen Swear itu. Bukan orang baik, dia hanya ingin mengejar status. Menipu uangmu, aku takut kau tertipu olehnya. Cukup. Urusanku dengannya bukan urusanmu. Aye, kalau kau tetap keras kepala, akan kuperlihatkan padamu Chen Swear itu. Seperti apa sebenarnya? Siapkan media, segera expose Chen Swear. Dan skandal Hao Chao, lengkap dengan fotonya. Arahkan semua orang ke lantai 2, aku ingin semua orang melihat. Seperti apa wanita Chen Swear itu. Setelah ini, apapun peran yang kau mau mainkan, akan kusediakan. Ha, Chen Swear, tamat riwayatmu. Ye Chen, kau akan menyesal. Wah, keributan di atas, apa terjadi sesuatu? Aktor Ye masih di atas, ayo kita lihat. Ayo, cepat, lihat, semuanya cepat, cepat. Ayo lihat. Kenapa kau belum pergi? Aye, kau harus percaya padaku, aku melihatnya sendiri. Chen Shuai dan Asami Hao Chao. Masuk ke kamar. Mereka ada di lantai 2, mereka itu. Kenapa kamu jadi tidak masuk akal seperti ini? Aku tidak masuk akal? Kamu lebih percaya pada wanita gila yang tidak jelas asal-usulnya daripada percaya padaku. Boring. Ayo pergi lihat. Chen Swear, hari ini adalah hari kematianmu. Cepat. Bossy, ada masalah. Itu Hao Chao dan Nona Chen dia. Lihat, itu Chen Swear. Kan sudah kubilang dia penipu, sekarang percayakan? Chen Swear itu perempuan jalang. Kamu harus percaya padaku. Lesan. Y ke Shen, A. HMPF. Sebentar lagi akan kuperlihatkan dengan matamu sendiri wajah asli wanita itu. Oh ya. Ayolah cepat-cepat, jalan-jalan, cepat pergi. Ikut. HMPF, ye aktor terbaik. Kenapa Anda datang? Ada apa ya? Lucu, ini rumahku, mau pergi kemana? Perlu izinmu dulu? Aduh, bukan begitu maksudku, bukan itu. Lebih kencang. Siapa di dalam? Saya kira I swear, dia sedang istirahat di dalam. Dia istirahat perlu dikunci? Tadi suara apa itu? Benar-benar tidak ada apa-apa, pintu dikuncinya sendiri. Bilang mau tenang. Kamu bohong, aku tadi jelas melihat. Bos Hao juga masuk, HMPF. Siapapun yang berani main-main di wilayah keluarga Ye, aku tidak akan membiarkannya. Puas sekarang? Mereka hanya sedang membicarakan, membahas pekerjaan. Aktor Ye, lebih baik jangan masuk. Kakak, ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Aduh, Jangan-jangan itu cewek sedang melakukan hal itu, siang bolong begini, tidak tahu malu. Oh, ternyata adikmu di dalam. Dengan siapa? Oh, ternyata wanita gila itu. Kamu yakin ini sedang membicarakan pekerjaan? Aye, lebih baik kita berhenti saja. Kalau ini benar-benar salah paham, tersebar keluar. Itu tidak baik untuk nama keluarga Ye. benar, jangan sampai terjadi. Swear sangat pemalu. Kalau sampai ada yang melihat, Kamu minggir. aktor Ye, jangan. Wah, ramai sekali di sini. Kalian semua mencari aku? Chen Shuai, wanita tidak tahu malu.
Di siang bolong, melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Wah, suasana yang besar sekali. Shi Wenwen, kamu bilang tadi. Aku melakukan apa? HMPH, kamu bergaul dengan pria liar di sini. Dan menyuruh kakakku menjagamu. Ah, ini benar-benar tidak tahu malu. Kau malah berlebat? Mainnya seru sekali ya. Oh, benarkah kakak baikku? Wah, Boss Hao. Boss Hao. Boss Hao, wajahmu kenapa? Tidak APA Boss Hao. Lebih baik kamu sendiri yang menjelaskan. Iya, aku mengagumi akting Nona Chen. Aku sedang berlutut memintanya untuk bermain di drama baru kami. Main drama baru? Omong kosong. Meminta orang main sampai wajahnya jadi begini? Bos Hao, sepertinya ada yang tidak percaya. Ah, tidak, ini benar. Ini aku sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Aku belum pernah bertemu wanita seperkasa Nona Chen. Ah, tidak, aktris sejujur Nona Chen. Aku benar-benar belum pernah bertemu. Bos Hao, Anda terlalu memuji. Aku pasti akan ikut bermain dalam drama Anda. Baik, Nona Chen, terima kasih atas kerja kamu. Kamu bohong siapa? Luka di wajahnya jelas kamu yang pukul. Kalian pasti melakukan hal yang tidak baik. Lihat, rambutmu saja sudah berantakan, masih bilang tidak ada apa-apa. HMPH, rambut berantakan lebih baik daripada otak yang bermasalah. Dan kamu membawa banyak orang ke sini. Apakah kamu yakin ada sesuatu yang terjadi di dalam? Atau semua ini hanya karanganmu saja? HMPH, aku mengarang tentangmu. Kamu pikir kamu siapa sampai aku harus mengarang tentangmu? Kemarin masih tidak jelas dengan kakakku, hari ini sudah merayu aktor Ye. Sekarang bahkan Hao Chao. Orang tua seperti ini pun tidak kamu lewatkan. Kamu benar-benar wanita lisik. Mulutmu kotor, biar aku bersihkan. Chen Sui berani-beraninya kamu memukulku. Aku lawan kamu. Pakai otak dulu sebelum bicara, Bos Hao. Kamu kan dengar sendiri tadi apa kata Nona Shi. Kamu mau ngaku sendiri atau aku bantu ingatkan? Wah, jangan. Aku ngaku. Dik cantik, kakak datang. Nanggun ya? Lama nunggu ya? Aduh. Nggak kenal aku ya? Siapa lo? Gak tahu aku siapa? Boss terbesar House Entertainment. Produser paling top di industri ini. Produser? Ayo dong. Apaan tuh? Nona Chen bercanda ya kalau nurut sama aku. Bikin aku seneng, peran utama S-Class berikutnya. Bisa jadi kamu. Nurut? Boleh. Mau main gimana? Aku mau main gimana? Wajah. Mainnya keren juga. Produser Hao, gimana kalau kita main begini? Boleh kan? Boleh. Aduh, Mama Mia. Kamu jago kungfu ya? Dasar cewek kurang ajar. Berani-beraninya mukul aku. Nggak mau dia baik malah cari masalah. Awas aku bikin karirmu hancur di dunia hiburan. Kayaknya kamu pengen nggak bisa berdiri lagi ya? Berani. Lutut. Awas aku habisin kamu hari ini. Dasar perempuan hila. Kamu sadis banget. Lepasin aku. Aku nggak mau main lagi. Tampar diri sendiri sampai aku puas. Tampar diri? Aku. Gimana? Nanti kalau ada yang masuk, kau harus bilang apa kan? Aku tahu. Tolong lepaskan aku. Aku salah narap. Produser apaan sih? Cuma tua bangka mesum. Berani-beraninya main skandal. Di rumah aktor Ye. Berani banget. Bos Hao, kamu hari ini di rumahku. Bikin ulah begini, harusnya kasih penjelasan dong. Aktor Yi, aku salah. Hari ini aku benar-benar brengsek. Aku Suka sama tampangnya. pengen nakal sama Nona Chen. Bapak baik hati, maafin aku ya. Aku nggak berani lagi. Dia, anak inilah yang menerima uangku. Memaksa mengirim adiknya padaku, dia ini. Kamu ngomong sembarangan. Apa maksudmu ngomong sembarangan? Dia menerima 500.000 dariku, dia bahkan bilang, memberikan Chen Sui padaku. Bebas aku memperlakukannya sesukaku, kamu bohong. Kapan aku pernah menerima uangmu? Aku punya bukti, aku punya catatan transfer, ini, jam 2.17 sore. Aku transfer 200.000, dia bilang setelah akan memberinya 300.000 lagi, kalau tidak percaya lihatlah. Aku benar-benar tidak membohongimu, aktor Ye. Astaga, saudara kandung sendiri bisa seperti ini. Tidak heran si Wenwen. Tadi baju terus membawa kita ke atas. Ternyata ingin menjebak dan membunuh HMPH. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada lagi. Menurutku 500.000 itu terlalu murah untuk mereka. Oh ya, ada lagi, Nona Chen, aku beritahu kamu. Dia bahkan membanggakan bahwa kamu dulu pernah
Dijual ke klub malam untuk menemani minum. Dia yang menyelamatkanmu, memberimu sesuap nasi. Dia adalah penyelamatmu. Makan bisa sembarangan, tapi bicara tidak bisa sembarangan. Aktor besar Y, sepertinya kamu harus benar-benar mengatur. Kamu di rumahmu. Tidak bisa sembarang orang dimasukkan ke dalam kamar. Asisten Qin, keluarkan saudara Si. Dan Bos Hao. Jangan biarkan mereka menginjakkan kaki di rumah Ye lagi. Baik. Baiklah, silakan pergi kalian bertiga. Nona Shen, Anda juga silakan pergi. Aktor besar Y, sekarang masih berpikir rambutku berantakan. Karena melakukan hal yang memalukan, Tidak berantakan, cukup cantik. tadi di depan pintu, kamu peduli padaku? Aku hanya takut kamu membunuh orang, membuat masalah untuk dirimu sendiri. Aduh, tenang saja, aku tahu batasannya. Aku tahu membunuh itu melanggar hukum, aku sudah belajar. Di ponsel, HMPH, pengetahuan dasar seperti ini. Masih perlu belajar di ponsel. ini tidak penting, tidak penting. Benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Baru saja tangan inilah yang membuat Hao Chao takluk. Hari ini kamu berapa gerakan melawan hal itu? Cukup lincah, dulu pernah latihan ya? Kenapa, bintang film Y, tertarik padaku? Aku cuma penasaran, jangan sok-sokan. Mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. HMPH, Tapi serius, hari ini kamu sudah membuat marah kakak beradik Si. Dan juga Hao Chao, mereka pasti tidak akan. aku tahu. Apa kamu mau? Pindah dulu dari rumah keluarga Si, kalau tidak punya tempat tinggal. Tidak usah repot-repot, aku bisa handle sendiri. Dengan kedua tanganku ini, kakak beradik Si tidak bisa apa-apakan aku. Lagi pula, di rumah masih ada tabungan rahasiaku. Kalau tidak pulang, nanti diambil oleh mereka berdua bagaimana? Kalau butuh bantuan, hubungi aku saja. Aku akan menyuruh asisten Qin untuk mengantarmu pulang. Baik. Ngomong-ngomong. Aku tahu. Kamu bukan suamiku, tapi Tapi apa? tidak ada, aku pergi dulu. Aku ini kenapa ya? Bos Hao. Tunggu, uang yang kita janjikan, yang 300.000 itu mana? 300.000 apa? Kamu masih berani minta uang sama aku? Uang 200.000 yang aku kasih, harus kamu kembalikan semua. Bos Hao, Anda ini kenapa? Bukankah kita sudah sepakat? Saya kaget. Sepakat apaan? Ini jelas-jelas ulah kalian. Itu yang menjebak aku. Main-main dengan aku, ha? Bikin aku malu di depan banyak orang. Dan diusir dari rumah Ye Chen. Ini semua karena kalian berdua. Bos Hao, Anda salah paham. Kakakku benar-benar bermaksud menyerahkan Chen Fuer kepada Anda. Tahu-tahu dia tiba-tiba jadi gila. Benar Bos Hao, aku bersumpah. Aku benar-benar tulus ingin memberikannya kepada Anda, biar dia melayani Anda. Tahu dia tidak tahu diri. Berani memikul Anda. Chen Shui Er. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos, dia tidak akan bisa lari. Dan kalian berdua juga, nanti, aku tidak akan melewatkan satu pun. Nanti, kalian berlutut memohon pun tidak akan berguna. Aku akan menyelesaikan satu persatu dengan kalian. Bos Hao. Diam. Kalian berdua tunggu saja. Termasuk wanita bermarga Chen itu, Bos Hao. Pergi kau. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Hao Chao itu pasti tidak akan membiarkan kita. Kak, Cekat APA, bukannya masih ada Chen Sui? Wanita itu? Dia kan hebat, biarkan dia yang jadi tameng kita dulu. semua salah Chen Fuer itu. Kalau bukan karena dia gila, Bos Hao tidak akan marah. 500.000 kita juga tidak akan hilang. Pergi. Kakuhu. Lari terus lari. Katanya hari ini mau bayar. Lihat aku langsung lari. Kau pikir aku Hugo, makan nasi aja? Hugo, 3 hari lagi, kasih aku 3 hari lagi. Aku akan kembalikan pokak yang pengennya. Kasih waktu, Cameo. Sudah 8 kali kau bilang ke gue. Kau pikir gue bodoh? Aku benar-benar punya uang. Hakarku artist. Aku punya foto bugilnya. Kalau dijual ke wartawan, langsung bisa cair. Percayalah sekali ini, Huga. Jual foto bugil pacar sendiri? Dasar pengecut, hina sekali. Tapi gue nggak peduli, asal kau bisa bayar. Jual lemakmu sendiri pun gue nggak mau urus. Aturan kasino, kau paham. Aku paham. Setiap hari telat, bunga naik 2 kali lipat. 10 hari, tenang saja. Dalam 10 hari, aku janji akan kembalikan pokok dan bunganya. Pergi. Kalau berani main kabur, aku potong-potong kau buat makan anjing. Lepasing dia. Pergi. Kak, kamu tidak apa-apa? Chen Suer, jangan salahkan aku kejam.
wajahmu memang agak pucat. 1 bulan, kau harus buat Ye Chen benar-benar jatuh cinta padamu. Ini satu-satunya syaratku memberimu tubuhku. Kalau tidak, kau akan mati seperti aku. Apa karena ini? Rasanya tubuh ini lebih lemah dari pertama datang. Chen Xue ya, aku. Mau ngapain lagi? Mengintip, ya? Percaya tidak, sekarang juga aku potong tangan kotormu ini. Direndam di formalin buat kenang-kenangan. Dasar wanita gila. Wen, kakakmu di toilet. Ibu, aku. Hapus fotonya, cepat. Aku hapus. Aku hapus. Aku hapus. Sudah dihapus semua, lihat. Baik, kali ini aku maafkan kamu. Wah, Bos Hao, sibuk sekali ya. Kamu sampai larut malam. Masih lembur. Wah, kamu benar-benar tamu langka. Bintang besar kita, Shen, tengah malam. Mampir ke tempat kecilku ini, kalau sampai di foto paparazzi. Fans-fansmu pasti hibau. Bos Hao, aku akan langsung to the point. Hari ini, di pesta pribadi Ye Chen, kamu dipermalukan oleh Chen Xue itu. Sampai begitu memalukan. Memalukan sampai ke seluruh dunia hiburan, lihat dahimu sampai berdarah. Domba tak dapat, malah dapat masalah. Apa kamu mau diam saja? Kalau aku, takkan terima ini. Sepertinya, bintang besar kita, Shen. Juga karena Chen Xue ya, oh. Lagi pula, Chen Xue itu berani memanggil Ye Chen suami di depan banyak orang. Dan cara Ye Chen memandangnya berbeda dengan yang lain, sikap melindunginya. Semua orang bisa lihat. Wajar kalau hatimu sakit. Bos Hao, aku tak akan banyak bicara. Aku datang hari ini ingin bekerja sama denganmu. Wanita Chen Xue ITU. Harus disingkirkan, bos. Bos Hao. Belakangan ini, kan sedang berebut proyek. Basis film di timur kota, aku rasa kamu sudah mengeluarkan banyak usaha. Bos Hao, asal kamu mau bekerja sama denganku, menghadapi Chen Xue. Di sisi Ye Chen, aku bisa bantu bicara. Dengan hubunganku dengannya, dia pasti akan memberiku muka, dan setelah berhasil. Di sini, apapun yang Bos Hao inginkan, baik itu materi atau apapun. Semua yang kamu inginkan, aku bisa penuhi. Bagaimana, Bos Hao? Nona Shen, kamu serius? Di dalam lingkaran ini, aku Shen Xinlan berbicara, selalu tegas dan tidak berubah. Aku percaya padamu. Chen Xue itu sekarang sangat sombong. Ye Chen bahkan mendukungnya, HMPH. Jika kita tidak bekerja sama, suatu hari nanti, dia akan menginjak-injak kita. Benar kan, Bos Hao? Nanti, jangan bicara tentang basis film, bahkan di seluruh dunia hiburan. Kita sulit dapat tempat. Kalau begitu, baik. Aku terima kerjasamanya. Legipula, Shirjiachi dan Sherwin-Wen. Mereka punya dendam dengan Chen Xue. Bisa jadi pion kita, biar mereka yang duluan. Tentang yang kamu bilang tadi, jangan lupa ya. Bos Hao baru saja dari seorang bernama Huge, pemberi pinjaman ilegal. Dapat info panas tentang Chen Xue. Dengar dia punya masalah denganmu, beri harga. Eksklusif ini jadi milikmu. Wah, tidak menyangka. Ini benar-benar bantuan dari langit. Keberuntungan besar ini, lihat. Besok pagi, foto-foto ini akan trending. Aku akan membuat Chen Xue
merasakan kehancuran reputasinya. Lihat dia masih bisa berpura-pura suci di depan Ye Chen. Benar sekali, bintang besar Shen. Serahkan padaku, HMPH, pasti puas. Nanti, kita berdua akan bersenang-senang. Ye Chen, kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku tidak punya perasaan. 108 cara mengejar pria. Pertama, selalu ada di sisinya. Kedua, Swear, jam 10 pagi ada adeganmu, jangan terlambat. baik, Oh, lupa bilang, yang main bersamamu adalah idolamu, Ye Chen. aku pasti datang. Selalu ada, ini kesempatan. Oh sih. Orang yang memantau Hao Chao memberi kabar. Hao Chao tadi malam, entah dari mana dapat. Foto pribadi Nona Chen sudah disebarkan ke media. Topik panas hari ini sudah dipesan, sepertinya. Ingin menghancurkannya sepenuhnya. Laksanakan. Dengan segala cara, tekan topik panas itu. Selain itu, cari tahu sumber fotonya dalam waktu setengah jam. Aku ingin hasilnya. Siap. Ada satu hal lagi. Katakan. Nona Shen semalam pergi ke kantor Hao Chao. Tinggal hampir 2 jam sebelum pergi. Aku mengerti. Shen Xinlan, jika kau juga terlibat, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan masa lalu. Bos Ye, perlu beritahu Nona Chen. Untuk berhati-hati, Tidak perlu. Tangani topik panas dulu, aku tidak ingin dia melihat hal-hal kotor itu. Siap. Ksue, hari ini tidak ada jadwal untukmu. Tapi aku jelas menerima pemberitahuan, ada adeganku. Kenapa tiba-tiba hilang? Swear, baru dapat kabar, pihak atas tidak tahu. Siapa yang tiba-tiba masuk, menggantikan peranmu? Bukan itu? Kenapa bisa begini? Ini kan bintang besar Chen, kenapa masih di sini? Jangan-jangan tidak dapat peran, sepertinya. Dekat dengan Ye Chen juga tidak berguna. Tetap saja bisa diganti kapan saja. Kau yang mengatur ini? Jangan asal tuduh, aku hanya beruntung. Dipilih sutradara, tidak seperti orang lain yang tidak tahu. Pakai cara apa? Siapa yang bilang perannya diganti orang lain? itu Raja Film Ye datang. Sekarang tidak ada adegannya. Raja Film Ye, kenapa datang? Chen Swear adalah pilihanku. Untuk bermain lawan mainku. Sekarang, siapa yang berani? Menggantinya? Raja Film Ye, aku juga baru dapat kabar. Tidak tahu detailnya. Aku juga tidak tahu. Asisten Qin. Telepon Direktur Wang, bilang padanya. Kalau peran Chen Swear diganti, aku juga tidak akan main. Raja Film Ye, jangan-jangan. Direktur Wang. Iya, baik-baik. Nona Si, maaf ya, investor. Ganti balik ke Chen Shuai. Masa sih? Aku udah siap nih. Chen Shuai. Gimana lagi? Aku beruntung. Lagi pula, aku juga punya backingan. Ayo, cepat lepas bajunya, Nona Chen. Ini kostum hari ini buat kamu. Swear, akhirnya kamu dapetin juga si cowok idaman. Jangan asal ngomong deh. Ayo pergi. Bos Ye udah jelas nih. Soal ganti peran. Ini ulahnya Shen Silan. Dia kayaknya nggak bakal berhenti sampai di sini. Awasi dia, jangan biarin dia bikin onar lagi. Kablak. 500.000 buat trending topik, hilang aja? Semua media kayak dicekik lehernya. Mulai jam 6 pagi. Artikel yang ada foto Chen Swear. Semua dihapus, Bachkennya nunjukin ini, tekanan dari otoritas tertinggi. Katanya jaminan 100% aman? Minggir sana. Kok Chen Swear masih baik-baik aja? Siapa lagi yang punya kekuatan segitu? Yaitu Ye Chen lah, HMPH. Dia tuh. Penair Judge Chen Swear. Nggak mungkin. Aku kenal dia 10 tahun, dia buat. Cewek nggak jelas asalnya. Pergi. Ini Bos Hao, iya. Duh Mbak Yu, emosi juga nggak guna, santai dikit. Masih ada cara lain. Kakak Lang, ikat ke demi Chen Shuai. Sampai mau nggak mau main, sekarang investor ganti aku lagi. Zimana Zong Kak Lan? Cepet cari akal dong. Oak. Pengsat. Chen Swear ini cewek. Jago banget ngegoda cowok.
Entah pakai sihir apa. Sampai Ye Chen jadi linglung. Terus dijagain mulu. Dah. Santai. Aku baru aja nyogok pegawai sementara di lokasi syuting. Kasih dia 50.000. Gimana? Yichen Bisa NG pressure trending topic? Aku tidak percaya dia bisa mengontrol set film. Grup kerja ratusan orang. Nanti, foto ini akan kukirim ke grup. Seluruh industri akan tahu. Aku ingin lihat bagaimana Ye Chen menyelamatkannya. Betul. Biar Chen Suer itu tidak bisa angkat kepala di depan semua orang. Aku ingin lihat apakah Ye Chen masih mau melindungi wanita yang dihina seluruh kru. Ingat baik-baik, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Ingat baik-baik, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Apa ini? Ya ampun, cepat lihat, cepat lihat. Apa yang terjadi? Sangat besar. Wah, ini kan Chen Suer? Wah, ini kan Chen Suer. Aduh, Itu dia. Guru Chen terlihat sangat polos. ternyata sangat mesum. Ternyata sangat mesum. Bentuk tubuhnya memang seksi, ya kan? Terlalu mesum. Ternyata Guru Chen biasanya sangat terbuka. Jangan asal bicara, ini pasti editan. Ada orang yang sengaja menjatuhkan Suer. Ini kan bintang besar Chen? Kukira ada kabar baik. Ternyata ketahuannya, Chen Suer. Jujur saja, siapa pria di foto itu? Jangan-jangan Bos Hao? Lagi pula Bos Hao itu demi kamu. Sampai malu-maluin di pesta pribadi Ye Chen. Kasihan juga, Chen Suer. Demi naik jabatan, pria apa saja diterima. Xi Wenwen, kamu. Terlihat polos. Ternyata begini caranya. Hebat ya. Apa yang ribut-ribut? Ye Chen. Siapa yang berani bicara omong kosong lagi? Keluar dari set. Ye Chen, jangan tertipu olehnya. Dia tidak bermoral. Bagaimana kamu tahu dia tidak bermoral? HMPH, kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Selama aku di sini. Entah obat apa yang diberikan wanita ini pada Ye Chen. Aktor Ye benar-benar melindungi wanita yang menjual tubuhnya seperti ini. Ini jelas-jelas tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk meraih posisi tinggi. Asisten Kim, selidiki. Segera periksa sampai jelas. Siapa yang bermain di belakang layar? Jangan datang menemuiku sebelum semuanya jelas. Baik. Aktor Ye, jangan lagi melindunginya. Seperti Chen Suer ini, wanita yang moralnya rusak, tidak pantas berada di dekatmu. Benar-benar. Cepat usir dia. Pergi. Siapa yang peduli dengan kru film sampah ini? Kurasa kau tidak punya muka untuk bertahan di sini. Diam semua. Masalahnya belum jelas, sudah sembarangan memberi cap. Apa bedanya kalian dengan orang yang membuat dan menyebarkan rumor? Dan kau, apakah kau sengaja menyebarkan rumor? Menghasut semua orang untuk melawan Chen Suer? Mencela Chen Suer? Aku tidak. Aktor Ye, kau bilang aku membuat rumor? Aktor Ye, lihat ini. Apakah ini juga rumor? Aktor Ye, Chen Suer, dia ada pelukan mesra. Dengan pria lain, semuanya sudah difoto. Ini tidak mungkin palsu, kan? Chen Suer, kau tidur dengan pria lain. Lalu difoto, masih ada apa lagi yang bisa kau katakan? Si Wenwen, pria liar yang kau sebutkan, adalah aku. Apa? Apa? Kenapa? Kau tidak percaya? Foto ini diambil minggu lalu di ruang rias. Haruskah aku tunjukkan video saat itu? Adegan mesra yang katanya itu? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ada aturan apa yang melarang? Bermesraan dengan pacar sendiri di ruang rias? Oh ya, satu hal lagi. Produser Wang, kurasa kita harus menyelidiki. Siapa sebenarnya yang menyusup masuk ruang rias pribadiku dan mengambil foto diam-diam? Baik, pasti akan kami selidiki. Siapa lagi yang punya bukti? Silakan keluarkan semuanya, aku ingin tahu. Siapa berani menjadikan orangku sebagai bahan permainan? Semua sesuai perintahmu. Ye Chen, kau baik-baik saja? Tapi sebelum itu, aku punya satu hal lagi untuk diumumkan. Aku dan Suer akan menikah. Apa? Kamu gila? Omongan seperti itu bisa sembarangan diucapkan? Bukankah ini sesuai dengan keinginanmu? Mulai sekarang, aku perintahkan kamu untuk langsung mencintaiku. Aktor Ye, sadarlah. Wanita seperti Chen Suer sama sekali tidak pantas untukmu. Xi Wenwen, kamu ini sudah cukup belum? Chen Suer, kamu lupa. Kamu punya pacar. Aku punya pacar? Aku sendiri tidak tahu. Kakakku itu pacarmu. Apa? Sudah punya pacar masih merayu aktor Ye kita? Selama ini, keluarga kami memberimu makan dan minum enak. Kamu malah mendekati aktor Ye, hati kamu dimakan anjing ya?
Shi Wenwen, perawatan dari keluargamu. Aku benar-benar catat satu persatu. Semua dengar, dia mengaku. Dia itu pacar kakakku. Oh, Oh astaga, aktor ini jadi pihak ketiga. Sungguh tidak tahu malu. Selama ini aku tinggal di rumah kalian, itu benar. Tapi aku dan kakakku Shijiaki sama sekali bukan pacar-pacaran. kamu bohong. Kakakku bukan pacarmu. Kamu bisa tinggal di rumah kami selama ini. Kamu pikir kenapa? Dulu kalau bukan karena kalian, Chen Xue. Kak, akhirnya kamu datang. Cepat beritahu semua orang. Dia itu pacarmu. HMPH. Aku baru saja mau mencarimu. Sue, selama ini aku sudah memberikan segalanya untukmu. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Sepertinya pelajaran tadi malam belum membuatmu kapok. Chen Sue, kamu mau apa? Mau berbuat apa lagi? Mengambil foto diam-diam. Percaya tidak, sekarang juga aku akan memotong tangan kotormu ini. Dan merendamnya di formalin untuk kenang-kenangan. Oh, tadi malam. Aku ingat kita tadi malam. Sangat menyenangkan. Aku sengaja menyimpan foto untuk kenang-kenangan. Kamu ternyata tidak menghapus semuanya. Bagaimana? Puas dengan hadiah ini? HMPH. Bukankah semua ingin tahu mengapa selama ini aku tinggal di keluarga Shi? Karena aku adalah anak angkat keluarga Shi 10 tahun yang lalu. Kalau tidak tinggal di keluarga Shi, mau tidur di jalanan? Berani? Lihat aja sikap si Wenwen ke dia. Gak ada kesan kakak beradik sama sekali. Sue memang diangkat oleh keluarga Si. Itu benar. Selama 10 tahun ini, dia di keluarga Si diperlakukan seperti pembantu, kerja keras tanpa dihargai. Melayani mereka, keluarga Si sering memukul dan memarahinya. Ha, Panaran. Apakah ada trik baru dalam drama pahit kubis? Asisten Kin, gimana? Cepetan. Posi. Barangnya sudah dibawa. Kalian semua lihat baik-baik dokumen ini. Adalah perjanjian adopsi dari panti asuhan dulu. Di atasnya ada tanda tangan orang tua keluarga Si. Dan tanda tangan Chen Sue waktu kecil. Juga cap merah dari panti asuhan. Hitam di atas putih, semuanya jelas tertulis. Ini adalah buktinya. Ternyata dia benar-benar anak angkat. Kakak, barusan kamu bilang mau pukul aku pakai foto apa? Jangan-jangan kakak memotret adik diam-diam? Masa sih? Gak tahu malu, memotret adik sendiri diam-diam. Ini perbuatan manusia? Kakak beradik keluarga Si ini mempermainkan kita semua. Kakak, kamu adalah agen hiburan Xinchen. Kalau sampai perusahaan tahu, kamu main permainan kotor seperti ini.